Halo, perkenalkan saya Yola Samuel, mahasiswa Politeknik Negeri Manado dari kelas 2 MP2. Saat ini saya akan menjelaskan kiat-kiat menghadapi pelanggan dari mata kuliah Customer Service. Nah, untuk menghadapi pelanggan, kita perlu tahu tahapan-tahapan di mana customer mulai percaya kepada sebuah produk atau jasa yang kita berikan. Ya, dalam artian ini atau bisa disebut dengan kata customer pet. Customer pet ini terdiri dari 5 bagian atau 5 macam. Yang pertama, aware atau orang hanya tahu saja. Orang hanya tahu saja ini misalnya customer atau pelanggan tahu bahwa ada produk baru namanya ini, hanya tahu kalau produk itu baru muncul. Atau dalam artian ketika sebuah rumah makan dibuka atau kafe atau restoran, maka customer atau orang tahu bahwa ada rumah makan yang dibuka, seperti itu. Nah, yang tahap kedua ini appeal atau mulai tertarik. Mulai tertarik ini ketika saya contohkan pada sebuah restoran yang dibuka, mulai tertarik ini ketika dia sudah mulai sering lewat di depan rumah makan tersebut dan beberapa kali ia mengamati rumah makan tersebut. Nah, yang berikut tahap ask atau mulai bertanya. Artinya di sini dia mulai mencari tahu informasi-informasi tentang rumah makan tersebut, mulai cari tahu tentang menu-menunya, mulai cari tahu tentang apa saja yang menarik, apa saja yang mempunyai alasan untuk orang tertarik pada rumah makan tersebut. Yang kelima, advocate atau menceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, ketika orang mulai bertanya, yang keempat yaitu action. Action yaitu mulai mencoba atau bereaksi. Nah, ketika orang telah bertanya atau mencari tahu tentang rumah makan ini, menu-menunya atau mencari tahu hal-hal menarik di dalamnya, maka dia mulai bereaksi. Bereaksi dalam artian di sini misalnya dia kemudian pergi ke rumah makan tersebut dan coba mencicipi atau menjadi pelanggan di rumah makan tersebut. Nah, yang berikut tahapan yang terakhir yaitu advocate atau menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ketika dia sudah mencoba menikmati fasilitas di rumah makan tersebut maupun menu-menunya, dan ketika ia merasa puas, maka ia akan menceritakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah beberapa tahapan customer pet. Nah, berikut ini saya akan jelaskan langkah-langkah yang akan dirasakan customer sebelum menjadi customer setia. Nah, sebelum menjadi customer setia, ada langkah-langkah yang dirasakan atau dihadapi oleh seorang customer. Yang pertama dilihat dari customer pet tersebut. Yang pertama, setelah service excellent mulai ditingkatkan, ada satu kekecewaan, hasilnya pun berbeda. Saat itulah aware akan menjadi don't care. Maksudnya ketika customer mulai dilayani, kemudian baru langkah pertama, baru hanya ingin tahu saja, akan tetapi sudah mendapat kekecewaan, customer sudah mendapat kekecewaan, maka saat itulah dia akan tidak peduli dengan semuanya itu. Yang kedua, saat mulai tertarik, kemudian mendengarkan berita yang jelek, maka akan jadi beware atau hati-hati. Nah, saat dia sudah ada pada tahapan
Apple ini atau saat ia sudah mulai tertarik, kemudian ia mendengarkan berita atau hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak baik dari rumah makan ini, maka ia akan menjadi berhati-hati, ia akan menjadi was-was, waspada. Nah, yang berikut mulai bertanya, kemudian terjadi kekecewaan, maka terjadi rejection atau penolakan. Jadi ketika ia mulai bertanya atau mencari informasi tentang rumah makan ini, kemudian terjadi kekecewaan, maka yang ia lakukan adalah penolakan. Yang berikut, ketika sudah take action atau mencoba produk jasa tersebut, ternyata kecewa, ia akan memprovokasi. Nah, ketika ia sudah mencoba produk ini, kemudian ia merasa kecewa, maka ia akan memprovokasi. Ia akan mengetahui atau mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa produk ini telah saya coba, nyatanya seperti ini, ya kan, memprovokasi kepada sesamanya. Nah, yang berikut, orang yang sudah advocate atau menceritakan kebaikan-kebaikannya atau pernah tergabung dalam network marketing, manager di leader, kemudian terjadi kekecewaan, maka ia akan pindah network lain atau menjadi musuh. Nah, dalam artiannya begini, ketika ia sudah menceritakan kebaikan-kebaikan, dalam tahap menceritakan kebaikan-kebaikannya, atau pada saat dia sudah sampai di tahap menceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, di dalam rumah makan ini ia menjadi seorang leader atau marketing di dalamnya. Namun ia mendapat kekecewaan, maka ia akan pindah pekerjaannya, pindah dari rumah makan yang lain dan akan menjadi musuh. Maksudnya ia akan kalau misalnya seorang marketing atau leader, dia akan pindah ke tempat lain dan akan lebih mementingkan tempatnya atau menaikkan level tempatnya yang baru. Ia akan menyaingi tempatnya yang telah mengecewakannya. Nah, untuk itu dalam service excellence ini yang sangat penting adalah melayani. Nah, jadi tidak penting seberapa besar Anda tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda peduli terhadap customer Anda. Nah, setelah menjelaskan tentang customer pet, kemudian langkah-langkah yang dirasakan customer sebelum menjadi customer setia. Nah, saat ini masuk dalam cara sederhana melayani pelanggan dengan baik. Cara-cara sederhana melayani pelanggan dengan baik yaitu bersikaplah yang baik, murah senyum, dan drama. Murah senyum dan drama. Yang berikut, jangan membicarakan keburukan pelanggan lain di depan pelanggan Anda. Tetaplah sabar menghadapi pelanggan yang cerewet dan menyusahkan. Nah, karena setiap dalam pelayanan pasti ada berbagai macam sifat pelanggan, mulai dari pelanggan yang biasa saja atau yang tidak terlalu komplain atau komen, sampai pada pelanggan yang cerewet atau yang menyusahkan. Sebagai seseorang yang melayani, kita harus mampu sabar, harus menanamkan dalam diri kita itu rasa sabar agar pelanggan yang cerewet ini tidak pindah ke pelanggan lain, karena kebanyakan dan pada kenyataannya pelanggan yang biasanya cerewet ketika tidak dilayani dengan baik, maka dia akan menceritakan keburukan-keburukan kepada
sesamanya. Begitupun sebaliknya, ketika dia dilayani dengan baik, pelayanannya bagus, maka dia akan menceritakan kebaikan-kebaikan atau bahkan mengajak sesamanya atau orang-orang lain untuk datang ke kita. Nah, yang berikut, berkomunikasilah dengan baik dan gunakanlah bahasa si pelanggan tersebut. Maksudnya di sini ini maksudnya kita harus tahu bahwa pelanggan ini anak-anak, orang tua, atau remaja. Nah, kalau misalnya pelanggan kita ini adalah orang tua, berarti kita harus menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa tren-tren kekinian atau singkatan-singkatan kekinian. Nah, kalau tren-tren kekinian itu kita khususkan untuk anak-anak remaja atau anak-anak yang kekinian. Yang ketiga, layani dengan sigap. Yang berikut, jadilah konsultan bagi pelanggan Anda dan berikan solusi bagi kebutuhan pelanggan. Nah, maksudnya di sini ketika dalam proses melayani, kita harus menjadi sumber jawaban dari pelanggan. Maksudnya ketika pelanggan ingin mengetahui tentang ini, kita berikan masukan kepadanya. Dan yang terakhir adalah jujur. Nah, demikianlah penjelasan saya di saat ini tentang kiat-kiat menghadapi pelanggan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.